Hai, minasan, konnichiwa. Kembali lagi bersama saya Dwi di channel Kenal Jepang. Oke, sebelumnya di part ke-1 kita belajar Minano Nihongo 1, bab ke-1 ya. Hari ini kita akan melanjutkan babnya. Oke. Kemarin itu minasan sudah belajar sampai mana ya? Sampai 3 pola kalimat ya kalau nggak salah ya. Oke, kita akan lanjutkan pembelajarannya seperti itu. Oke, terakhir sampai sini ya minasan ya. Yang tentang kata tanya ya. Oke, kita lanjutkan ke pola kalimat selanjutnya. Itu pola kalimat yang keempat, ada kata benda ditambah mo ya. Mo ini adalah partikel ya, partikel atau kata bantu gitu ya, partikel yang mempunyai arti juga gitu ya, artinya juga gitu. Jadi kata benda ditambah mo artinya nani juga kayak gitu ya. Nah, yang pertama di sini ada Ayu-san wa kaisha-in desu ya. Ayu-san wa kaisha-in desu. Nah, itu udah belajar ya sebelumnya ya. Wa desu kayak gitu. Nah, kalimat yang kedua di sini adalah Ken-san mo kaisha-in desu. Ken-san mo kaisha-in desu. Ken-san juga adalah seorang pegawai perusahaan. Jadi, partikel mo ini digunakan ketika kalimat 1 dan kalimat 2 itu sama. Jadi, misalnya tadi ya, Ayu-san kan seorang pegawai perusahaan. Nah, Ken-san juga sama ya, kayak Ayu-san, seorang pegawai perusahaan. Makanya pakai mo, kayak gitu. Ya, coba kita lihat gambar di sini. Ini ada 3 gambar, ada orang ya, namanya Dwi-sang ya, saya ya namanya sama Dwi-sang, ada Intan-sang, dan ada Eko-sang ya. Nah, ini masing-masing pekerjaannya adalah kalau Dwi-sang adalah sensei ya atau guru, Intan-sang juga sensei, dan Eko-sang seorang kasyu ya. Kasyu mungkin kosakata baru ya. Ini artinya penyanyi ya. Kita lihat di contoh di rei atau contoh yang pertama, Dwi-sang wa sensei desu. Ya, Dwi-sang ini sensei kan ya. Dwi-sang wa sensei desu. Intan-sang mo, ini Intan-sang ya. Intan-sang mo sensei desu ka? Katanya gitu ya. Ini bertanya nih. Dwi-sang adalah seorang guru. Apakah Intan-sang juga seorang guru? Gitu ya. Sama ya, guru dua-duanya ya. Sama ya, Intan-sang adalah guru. Maka jawabannya positif, yaitu Hai, Intan-sang mo sensei desu. Hai, Intan-sang mo sensei desu. Ya, iya Intan-sang juga seorang guru kayak gitu. Ya. Nah, kalau misalnya Eko-sang kita lihat, Eko-sang adalah kasyu ya. Kita lihat kalimat yang kedua di sini Dwi-sang wa sensei desu. Ya, Dwi-sang seorang sensei ya. Eko-sang mo sensei desu ka? Apakah Eko-sang juga seorang guru? Ini Eko ya maksudnya ya. Apakah Eko-sang juga seorang guru? Guru bukan Eko, bukan ya. Dia adalah kasyu atau penyanyi. Itu jawabannya adalah Iye Eko-san wa sensei jarimasen. Udah belajar ya, jarimasen. Bukan gitu ya. Iye Eko-san wa sensei jarimasen. Bukan sensei, dia adalah seorang kasyu desu ya, seorang penyanyi. Nah, dapat minasan lihat di sini, kalau misalnya jawabannya iya, berarti pakai partikel mo ya, karena iya sama gitu ya. Tapi kalau bukan, kalau berbeda itu pakainya partikel wa ya. Iye eko sang wa ya, bukan iye eko sang mo. Kalau mo ini harus belakangnya harus sensei lagi kayak gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke contoh kalimat. Nah, di sini ada 4 orang ya. Namanya ada ini kanji ya. Yamada-sang gitu ya. Yamada-sang, Maiku-sang, Maiku ya, Mike, Wan-sang, dan Karina-sang ya. Nah, Yamada-sang itu pekerjaannya adalah ginkoing ya. Tahu ya, ginkoing adalah pegawai bank kayak gitu. Lalu ada kenkyusha. Kenkyusha adalah ini ya, peneliti. Isha itu dokter dan Karina-san juga sama ya Isha. Yang pertama coba kita lihat. Yamada-san wa ginkoing desu ya. Yamada-san ginkoing, betul ya. Yamada-san ginkoing. Nah, ada pertanyaannya nih. Maiku-san mo, nih Maiku-san ya. Maiku-san mo
Ginkoing desu ka? Gitu ya. Apakah Mike-san juga seorang pegawai bank? Sama kayak Yamada? Betul? Maru atau Batsu? Betul atau salah? Salah ya. Maiko-san bukan seorang ginkoing ya. Maiko-san adalah seorang kenkyusha. Ya, jadi jawabannya apa? Iie, Maiko-san wa ginkoing ja arimasen. Kenkyusha desu. Kayak gitu ya. Tidak, Maiko-san bukan seorang pegawai bank, tapi seorang peneliti. Jadi profesi yang aslinya ditaruh di belakang, disimpan di belakang. Gitu ya. Hai, yang kedua kita lihat di sini ada Wansang, ini Wansang ya. Wansang wa isha desu ya. Wansang adalah seorang dokter betul ya. Nah, pertanyaannya, Karina-sang, nih Karina-sang ini ya. Karina-sang mo isha desu ka? Ya, Karina-sang mo isha desu ka? Apakah Karina-sang juga seorang dokter? Maru, Batsu. Maru ya, betul ya. Karina-sang juga seorang dokter. Jadi jawabannya adalah Hai, Karina-sang mo isha desu. Hai, Karina-sang mo isha desu. Kayak gitu ya. Hati-hati ya. Jadi untuk yang salah bukan berarti jangan pakai mo ya. Maiku-san wa ginkoin ja arimasen. Ya, kenshu desu kayak gitu ya. Kalau iya betul sama Karina-sang mo kayak gitu ya. Jadi mo itu artinya apa? Artinya juga seperti itu ya. Baik, kita masuk ke pola kalimat selanjutnya. Di sini ada kata benda 1 ditambah no, ya partikel no ditambah kata benda 2. Ya. Tadi sebelumnya Minasang di part ke-1 sudah belajar partikel wa ya. Wa itu ya simpelnya adalah gitu ya. Wa itu adalah. Tapi kalau mo itu juga ya. Nah, sekarang ditambah lagi satu partikel lagi yaitu partikel no ya ini ya. Dibacanya no gitu ya. Ini partikel yang memiliki arti kepunyaan atau kepemilikan seperti itu ya. Jadi kata benda 1 ditambah no kata benda 2. Ya, punyanya, miliknya kayak gitu ya. Nah, ini ada 2 jenis ya, ada positif, ada negatif ya. Yang pertama di sini ada Ayusang no kabang des. Ayusang no kabang des ya. Di tas punyanya Ayusang kayak gitu ya. Ayusang kan kata benda 1, kabang itu kata benda 2. No itu kepunyaan, jadi kepunyaan tas kepunyaannya Ayu. Jadi artinya dari belakang ya minasang. Hai. Yang kedua, bahana no sensei des. Sensei itu kan guru ya, atau sensei gitu, bisa juga disebut sensei ya guru ya artinya. Bahana no sensei des, yaitu guru kepunyaan bahana. Maksudnya apa ya guru kepunyaan bahana? Jadi guru atau sensei yang bekerja di bahana seperti itu. Yang ketiga, Nihongo no hong des. Hong itu apa? Hong itu adalah buku ya. Nihongo no hong des. Jadi buku kepunyaan bahasa Jepang. Hah? Apa ya buku kepunyaan bahasa Jepang? Maksudnya adalah buku mengenai gitu ya, mengenai bahasa Jepang. Nah, ada juga kalimat negatif. Di pertemuan part ke-1 gitu ya, Minasang sudah mempelajari apa tuh namanya? Kalimat positif dan negatif kan ya. Des dan jaarimasen kan ya. Nah, itu juga bisa dipakai lagi di sini. Kita lihat contohnya kan tadi des itu positif ya. Kalau yang negatif Ayu sang no kabang ja arimasen. Jadi desnya tinggal dicoret menjadi ja arimasen yang artinya bukan gitu ya. Jadi bukan tas kepunyaannya Ayu kayak gitu ya, bukan tas kepunyaannya Ayu sang kayak gitu. Yang kedua, bahana no sensei jari maseng. Bukan sensei bahana atau bukan guru bahana kayak gitu. Yang ketiga, di sini ada Nihongo no hong jari maseng atau bukan buku tentang Jepang kayak gitu. Nah, di sini ada 3 orang ya. Kita lihat ke sini. Tadi kan partikel no artinya kepunyaan. Ini Duisang ada saya ya, ada saya Duisang adalah seorang sensei ya, guru ya. Di mana tempat kerjanya? Di Bahana gitu ya. Jadi Bahana itu nama sekolah ceritanya ya. Nah, yang kedua ada Antoni Sang. Antoni Sang adalah gaksei ya. Gaksei adalah seorang siswa ya. Sama ya, siswa di Bahana juga. Tempat ya, nama tempat.
Nah, yang ketiga di sini ada kiasang ya. Kiasang wa ginkoing ya. Ginkoing adalah pegawai bank. Di mana banknya? Di Bank Mandiri kayak gitu ya. Nah, ini ada 3 orang dan profesinya masing-masing di tempat kerjanya masing-masing ya. Kita lihat Ray atau contoh ya. Nomor 1. Dui-san wa bahana no sensei desu. Dui-san wa bahana no sensei desu. Nah, ini agak lebih panjang ya. Sebelumnya kan hanya no. Nah, kita tambahkan wa ya. Udah belajar ya. Wa itu artinya adalah. Jadi, Dui-san wa bahana no sensei desu. Dui-san adalah sensei bahana. Jadi dari depan ke belakang terus ke tengah gitu ya ngertiinnya ya. Dui-san wa bahana no sensei desu. Dui-san adalah guru di bahana. Yang kedua, Anthony-san wa bahana no gakusei desu ya. Anthony-san adalah siswa di bahana seperti itu. Yang ketiga, Kia-san ya. Kia-san wa ini apa? Dia pegawai bank di Mandiri berarti Mandiri no ginkoing desu ne. Hai. Kia-san wa Mandiri no ginkoing desu kayak gitu ya. Kia-san adalah pegawai bank Mandiri. Hai. Oke. Begitu ya tadi partikel mo, partikel no ya. Sekarang kita masuk ke contoh kalimat yang no ya. Nah, ini ada 4 orang ya dengan namanya masing-masing, ada kanjinya. Coba kita lihat dulu. Ini Yamada-san. Ya, Yamada-san wa ginkoing desu ne. Hai. Seorang pegawai bank di BNI ya. Kita bawa nama bank gak apa-apa ya. Yang kedua, Maiku-san nih. Mike-san adalah seorang kenkyusha ya. Kenkyusha wa peneliti ya. Nah, dari UPI ya, dari UPI ya. Ini nama tempat ya. Yang ketiga, Wan-sang. Wan-sang adalah isha desu ne, seorang guru dokter ya di Sakura Byoin atau nama tempat ya, rumah sakit Sakura gitu ya namanya. Contoh aja ya. Di sini yang terakhir ada Yamakawa-sang, itu seorang kyoshi ya. Kyoshi itu sensei ya. Guru gitu ya di SMK Madani ya, ceritanya ini ada tempat namanya SMK Madani ya. Baik, kita coba lihat contoh pertama. Yamada-san wa BNI no ginkoing desu gitu ya. Hai. Yamada-san wa BNI no ginkoing desu. Yamada-san adalah pegawai milik BNI atau pegawai yang bekerja di BNI. Nah, kalau misalnya bukan, kalau negatif Yamada-san bukan pegawai BNI, itu tinggal diubah ya. Yamada-san wa BNI no ginkoing apa? Coba. Ya, betul. Ginkoing ja arimasen gitu ya. Yamada-san bukan pegawai bank BNI. Itu kalau negatif. Kalau bertanya, gimana kalau bertanya? Yamada-san wa BNI no ginkoing desu ka? Hai, ginkoing desu ka? Desu ka? Kayak gitu. Ya. Hai, yang kedua, coba. Maiku-san wa UPI no kenkyusha desu ya. Mike-san adalah seorang peneliti di UPI ya. Kalau bukan berarti des-nya tinggal dicoret ya. Ditambah jarimasen. Kalau bertanya dicoret juga diganti dengan deska kayak gitu ya. Yang ketiga, Wan-san wa Sakura Byoin no isha desu. Wan-san adalah seorang dokter di universitas di rumah sakit ya, Byoin. Rumah sakit Sakura kayak gitu. Yang keempat, Yamakawa-san wa di mana kerjanya? SMK Madani. SMK Madani no kyoshi desu ya. Yamakawa-san adalah pengajar di SMK Madani. Apakah Yamakawa-san pengajar di SMK Madani? Berarti menjadi Yamakawa-san wa SMK Madani no kyoshi desu ka? Kayak gitu ya. Dijawabnya ada 2 ya. Iye atau hai gitu ya. Kalau hai, so desu bisa juga kayak gitu ya. Hai, SMK Madani no kyoshi desu. Kalau bukan iye, SMK Madani no kyoshi ja arimasen atau SMK Madani no kyoshi dewa arimasen kayak gitu ya. Mudah ya minasang ya. Jadi no adalah partikel kepemilikan ya. Misalnya apa ya? Ini handphone misalnya ya. Ada handphone. Watashi no keitai desu kayak gitu ya. Atau watashi no hong desu kayak gitu ya.
Watashi no gakko desu, sekolah saya, kayak gitu ya. Ida-san no hong desu, Ida-san no kabang desu, kayak gitu ya. Jadi kepunyaan. Kalau mo tadi ini ya apa? Juga ya artinya ya. Dui-san wa sensei desu, Intan-san mo sensei desu, karena sama ya. Ida-san wa gakusei desu, Eko-san mo gakusei desu, kayak gitu. Jadi sama ya. Hai, oke, kita maju ke materi selanjutnya, yaitu materi mengenai usia ya. Hai, pasti minasang ingin ya bisa menjelaskan usia minasang dalam bahasa Jepang ya. Nah, itu menggunakan sai. Ini ada kanji ya. Kanji sai. Sai di sini artinya tahun. Tahun di sini maksudnya lebih ke usia ya. Usia minasang gitu, usia kalian berapa. Di sini ada romajinya ada ya, dan ada hiragananya. Minasang sudah belajar kan perhitungan ya, angka 1 sampai 10 coba kita tes. 1 apa? Ichi, ni, sang, yong, go, roku, nana, hachi, kyu, ju ya. 1 sampai 10 itu harus sudah hafal. Nah, untuk usia itu harus pakai sai ya belakangnya, jadi angka ditambah dengan sai. Tapi ada yang harus minasang perhatikan karena ada beberapa pengecualian. Kita lihat dari angka 1. Itu issai, nisai, sangsai, yongsai, gosai, rokusai, nanasai, hassai, kyusai, jussai. Nah, 1 sampai 10 dulu nih. Usia 1 sampai 10. Pengecualiannya ada di angka mana aja coba? Ya, ada di angka 1 ya, bukan ichisai ya, tapi issai. Lalu ada di angka 7 ya, bukan shichi ya, tapi nana ya pakainya. Nanasai ya, nanasai. Kayak ini tipe ya, ini sumimasen ini maksudnya isai, ini rokusai ya, ini belum diganti sumimasen, ini rokusai, ini nanasai, hassai ya. Untuk 8 nih, angka 8 juga ya, hassai ya. Lalu yang 9 itu kyusai, yang 10 jussai ya. Jadi seperti itu. Ya, ini sumimasen ya, ini deret nomor 6 sampai 10 belum saya ganti hiragananya, jadi perhatikan di situ ya. Jadi pengecualian ada di angka 1, angka berapa nih? 8 ya dan 10 ya. Baik. Nah, untuk angka 11 tahun nih, misalnya 11 tahun. 11 itu berarti kalian hitungannya 11. 11 itu 10 ditambah 1 kayak gitu ya. 10 itu ju ya, 1 itu ichi kan ya. Nah, kalau ichi diusiakan itu isai kan ya. Jadi ju isai kayak gitu. Ju isai ya. Lanjut lagi 12 ju nisai. 13 ju sansai. 14 ju yonsai. 15 ju gosai. 16 jurokusai, junanasai, juhassai ini ya, jadi pakainya yang belakang. Dan selanjutnya. Nah, untuk 20 juga pengecualian dia bisa 2 ya. Bisa 20 itu kan 2 ditambah puluhan gitu ya. Ni ju kan 20 itu ni ju. Kalau dengan usia berarti ni jusai ya, pakainya puluhannya yang dipakai sai. Atau bisa juga hatachi ya. Nah, kalau ada yang bertanya ya, berapa usia Anda? Itu pakainya ini ya. Nani sang wa nansai desu ka? Misalnya, anata ya, jangan pakai sang misalnya boleh ya. Anata wa nansai desu ka? Anda berapa tahun usianya? Ya, nansai itu artinya berapa tahun ya. Nah, perlu diperhatikan ya minasang ini sebagai pembelajaran budaya gitu ya mungkin ya tentang Jepang lah. Hati-hati ketika bertanya tentang usia ya di Jepang itu sedikit kurang sopan jika bertanya usia kayak gitu. Terutama untuk orang yang sudah kenal baru kenal ya. Yang baru kenal langsung nanya berapa usia Anda kayak gitu ya. Mungkin buat kita mah cuma latihan ini ya bertanya gitu. Tapi hati-hati ya itu ada kesan kurang sopan. Kecuali kalian memang sudah dekat dengan orang Jepangnya. Jadi mungkin boleh ya bertanya usia. Tapi memang jarang ya karena terdengar shitsurei ya. Shitsurei itu kurang sopan kayak gitu. Ya, misalnya ini latihan aja dengan teman. Misalnya Eko-sang wa nansai desu ka? Eko-sang itu berapa tahun sih usianya? Watashi wa gitu ya. Sangnya bisa diganti apapun ya. Watashi wa
20 tahun misalnya. Watashi wa hatachi desu. Nah, kalau hatachi nggak perlu pakai sai ya. Atau watashi wa 15 sai desu. Saya 15 tahun. Kayak gitu ya. Seperti itu ya. Hati-hati dan silakan latihan dengan temannya. Nah, selanjutnya di sini ada apa? Nani sang wa nansai desu ka? Oh ya, Sensei hampir lupa. Ada kan tadi menanyakan usia itu nansai ya. Nansai desu ka? Ada juga satu pilihan lagi. Ada yang ingat apa di kosakata depan tadi? Ada oikutsu ya. Oikutsu desu ka? Ya. Nani sang wa oikutsu desu ka? Itu lebih sopan ya. Nansai desu ka? Sama ya. Nah, ini ada 8 orang ya, masing-masing ada namanya Haruto-kun, Miki-san, Sato-san, dan lain-lain dengan usianya ya. Coba minasang ubah ya, tulis gitu ya di kolom komentar gitu misalnya atau di buku tulis ya. Coba bertanya gitu ya, kayak apa bikin percakapan. Nani sang wa nansai desu ka? Misalnya contoh ya, yang pertama Haruto-kun, Haruto-kun. Kun ini panggilan untuk anak laki-laki ya. Biasanya udah deket ya. Ini 7 tahun. 7 tahun itu nanasai ya. Haruto-kun, Haruto-kun wa nansai desu ka? Berapa usianya gitu. Usianya berapa tahun? Ah, watashi wa nanasai desu gitu ya. Nanasai desu. Coba silakan minasang ketik ya di kolom komentar. Tapi jangan pakai angka ya, karena kalau angka mah gampang gitu ya, tinggal nulis angka ini pakai ini aja, pakai hiragana seperti itu ya. Haruto kun wa nansai desu ka? Nanasai desu kayak gitu ya. Silakan apa? Tulis ya di kolom komentar, nanti akan saya cek betul atau tidaknya. Hai, gimana nih untuk bab 1 Minano Nihongo, apakah sudah paham minasang? Ada banyak ya, tadi ada berapa? Ada 6 ya, ada 6 pola kalimat ya. Yang pertama nani wa, nani des adalah jaarimaseng ya, bukan. Terus deska bertanya. Lalu ada partikel mo juga, partikel no kepunyaan, dan ini ya usia ya. Hai, semoga bermanfaat untuk minasang. Jangan lupa minasang harus like ya, subscribe, dan share video ini, dan cek terus ya untuk channelnya, karena siapa tahu nanti ada part-part berikutnya, pasti ada sih ya. Dan jangan lupa sebelum ke Jepang nih, minasang yang mau ke Jepang, sebelum ke Jepang, kenal Jepang dulu yuk, karena tak kenal maka tak Jepang. Oke. Sekian dari saya, Dwi ya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Hai, otsukare sama des.